Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak dosen sekaligus pembimbing mata kuliah metodologi studi Islam, yaitu Bapak Sanawi SAGMA. Baik, perkenalkan, nama saya Fitriyanti, NIM 201420191 dari kelas PBE 1E. Saya di sini akan menjelaskan materi bab 2, yaitu kebutuhan manusia terhadap agama. Ada beberapa pakar yang berusaha untuk mengemukakan agama, baik itu dari segi bahasa atau etimologis maupun agama dari segi istilah atau terminologis, sehingga kita dapat menangkap makna arti maupun pengertian agama dari pakar yang berusaha untuk menjelaskan tentang arti dari agama maupun istilah. Pengertian agama secara bahasa atau etimologis secara sederhana mengartikan agama dari segi bahasa akan terasa lebih mudah daripada mengartikan agama dari sudut istilah. James Halubah mengatakan bahwa definisi agama tidak ada gunanya karena hanya merupakan kepandaian bersifat silat lidah. Mukti Ali pernah mengatakan, barangkali tidak ada kata yang paling sulit diberi pengertian dan definisi selain dari kata agama. Pernyataan ini didasarkan pada 3 alasan. Yang pertama, bahwa pengalaman agama adalah soal batiniah seseorang, soal subjektif seseorang dan sifatnya sangat individualis. Yang kedua, barangkali tidak ada orang yang begitu bersemangat dan emosional daripada orang yang membicarakan agama. Yang ketiga, konsep tentang agama dipengaruhi dengan tujuan orang yang memberikan definisi tersebut. M. Sastra Pratejan mengatakan bahwa salah satu kesulitan untuk berbicara mengenai agama secara umum ialah adanya perbedaan dalam memahami arti agama. Sebagaimana dikutip oleh Zakia Derajat mengatakan bahwa tidak ada yang lebih sukar daripada mencari kata-kata yang dapat digunakan untuk membuat definisi agama. Karena pengalaman agama adalah subjektif dari pribadi seseorang. Kemudian pengalaman agama adalah inter dari diri seseorang. Kemudian sangat individualis. Pengertian agama menurut bahasa itu menurut Harun Nasution dalam bahasa Arab, agama dikenal juga dengan ad-din, dan kata religi dalam bahasa Eropa atau Barat adalah agama berasal dari kata Sanskrit atau dari kata Sanskerta. Kalimat agama itu tersusun atas 2 kata, a yang maknanya tidak, gam yang maknanya pergi. Jadi artinya tidak pergi, tetap di tempat, diwarisi secara turun-temurun. Selanjutnya ada lagi yang mengatakan bahwa agama berarti teks atau kitab suci, dan agama-agama memang mempunyai kitab suci. Ad-din dalam bahasa Smith berarti undang-undang atau hukum. Dalam bahasa Arab, kata adin berarti menguasai, menundukkan, patuh, utang, balasan, dan kebiasaan. Menurut religi, agama itu merupakan pengangkatan, mengandung arti mengumpulkan dan memecah. Kemudian agama yang juga dikatakan dengan mengingat antara insan dengan Tuhannya. Dari beberapa pendapat, akhirnya Harun Nasution menyimpulkan bahwa intisari yang terkandung di atas ialah ikatan. Agama memang menganut arti ikatan yang harus dipegang dan dipatuhi oleh manusia. Selanjutnya yaitu pengertian agama menurut istilah. Agama adalah gejala yang begitu sering terdapat di mana-mana, sehingga sedikit membantu usaha kita untuk membuat interaksi ilmiah. Definisi yang dikemukakan oleh pakar sosiolog tentang agama, Harun Nasution mengatakan bahwa dapat didefinisi sebagai berikut. Yang pertama, bahwa agama merupakan pengalaman terhadap adanya hubungan manusia dengan kekuatan gaib. Dalam bahasa rukun iman, berarti kepada yang gaib.
Yang kedua, pengakuan terhadap adanya kekuatan gaib yang menguasai manusia. Hal ini tidak bertentangan dengan konsep Islam, tapi kekuatan gaib adalah kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan kekuatan gaib dari hal-hal yang diyakini pada yang tidak didasar. Yang ketiga, itu menyikapi diri pada suatu bentuk yang mengandung pengakuan pada suatu sumber yang berada di luar diri manusia yang mempengaruhi perbuatan manusia. Yang keempat, kepercayaan kepada suatu kekuatan gaib yang menimbulkan cara hidup tertentu. Yang kelima, dikatakan bahwa suatu sistem yang berasal dari kekuatan gaib. Yang keenam, adanya kewajiban-kewajiban yang diyakini bersumber daripada suatu kekuatan gaib. Yang ketujuh, kekuatan gaib yang timbul dari suatu perasaan lemah dan perasaan takut terhadap kekuasaan misterius yang terdapat dalam alam sekitar manusia. Dan yang terakhir, dikatakan bahwa ajaran yang diwahyukan kepada manusia melalui seorang rasul. Dari beberapa definisi pendapat di atas kita dapat menjumpai 4 unsur yang menjadi karakteristik agama, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu unsur kepercayaan terhadap kekuatan gaib. Yang kedua yaitu unsur kepercayaan bahwa kebahagiaan dan kesejahteraan hidup manusia di dunia ini dan di akhirat nanti tergantung pada adanya hubungan yang baik dengan kekuatan gaib yang dimaksud melaksanakan kewajiban dan meninggalkan larangan. Yang ketiga, itu unsur respon yang bersifat emosional dalam manusia. Yang keempat, unsur paham adanya yang kudus atau suci dalam bentuk kekuatannya, dalam bentuk kitab suci yang mengandung ajaran agama yang bersangkutan. 5. Dari kesimpulan tersebut dapat dijumpai bahwa adanya 5 aspek yang terkandung dalam agama. Yang pertama, aspek asal-usul yaitu berasal dari Tuhan, seperti agama Samawi, Nasrani, Islam. Kemudian ada juga yang berasal dari agama pemikiran manusia. Yang kedua yaitu aspek tujuannya adalah yaitu untuk memberikan tuntunan hidup agar bahagia di dunia dan di akhirat. Yang ketiga, aspek ruang lingkupnya yaitu keyakinan akan adanya kekuatan gaib. Yang keempat, aspek daripada permasyarakatannya yaitu disampaikan secara turun-temurun dan diwariskan dari generasi ke generasi sampai ke generasi berikutnya. Yang terakhir, yang kelima yaitu aspek sumbernya yaitu kitab suci. Selanjutnya, ada 3 alasan yang melatar belakangi perlunya manusia terhadap agama. Yang pertama yaitu latar belakang fitrah manusia. Yang kedua, kelemahan manusia dan kekurangan manusia. Dan yang ketiga itu tantangan manusia. Karena manusia senantiasa selalu mendapat tantangan. Tantangan terbagi menjadi 2, yaitu tantangan hawa nafsu dan tantangan rekayasa. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan pada materi kali ini. Selanjutnya saya akan membaca surat At-Tin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaituni wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun.
فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.